Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Jisamsu bungkusi kuning. Jawab salam besuk lakine kawin maning. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, wedang anget campur cengkeh. Jawab salam semangat duitnya tambah akeh. Amin. Wadon dangor ning picis baik. Alhamdulillahil mannan alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdzi dinil malikil alam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Allah ta'ala aidan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para asatid, para hujaj, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya muliakan, saya hormati, ketua RT, ketua RW yang saya hormati, hadir RT RW? Hadir. Syukran. Biasanya RT RW kalau di kampung saya jarang hadir kalau ngaji, tapi kalau hiburan paling depan. Juga ketua DKM serta seluruh pengurusnya yang saya hormati. Yang ketua DKM santai sedang merokok, tapi saya nggak ada rokoknya. Baru disebut di Samsung busi kuning, DKM merokok di Samsung. Kode. Juga panitia pelaksana yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah warga Blok H yang saya hormati, tak ketinggalan pengundang saya pribadi, saudara kita juga sahabat saya sejak kecil, Pak Solihin yang mengundang saya, juga yang jemput saya Pak Haji Andi ya, yang baru pulang umroh baru beberapa hari. Makanya Bapak kalau ada yang pulang umroh, pulang haji, jangan minta sajadah, jangan minta tasbih, minta doa ya, sebab orang pulang dari Mekah itu masih diiring-iring malaikat terus. Malaikat itu sebelah gitu. Mintanya doa. Tuh. Jadi orang kampung kalau ada pulang
pulang dari Mekah tuh, Ji minta sejadah katanya. Belum, sejadah pasar awal juga banyak, pasar Ciruas banyak. Minta doa biar ketularan berangkat ke Mekah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita maklum kita umat Islam Bawa aja, bawa. sudah ditinggalkan Idul Fitri, ditinggalkan Ramadan kurang lebih 18 hari. Betul? Ya, 18 hari ini malam ke-19. Ramadan udah jauh meninggalkan kita, Idul Fitri jauh meninggalkan kita. Sedih, sedih. Bagi siapa? Mukmin. Sebab orang beriman dia berkeinginan 12 bulan dalam setahun isinya kabeh Ramadan. Mukmin, orang beriman 12 bulan dalam setahun pengen isinya kabeh Ramadan, nggak ada bulan yang lain. Syawal nggak ada, Zulqa'dah, Dzulhijjah nggak ada, Muharram, Safar, Rabiul Ula, Rabiul Tsani nggak ada. Semua 12 bulan dalam setahun isinya Ramadan. Oh beres. Rapat biar anget rapat. Ke tengah, bukan kabur balik, bukan. Alasan begitu gerimis. Ngaub katanya. Teduh balik. Lanjut. Kita bicaranya orang mukmin, bicaranya orang beriman. Ingin sekali 12 bulan dalam setahun isinya Ramadan. Ya, nggak ada Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Tsani, nggak ada. Pengen isinya semua Ramadan. Bagi orang beriman, ya, bagi orang beriman. Terus ini terus. Pada balik. Sampai mana tadi? Lanjut. Jadi orang beriman pengen 12 bulan dalam setahun isinya Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata mujtami'atun. Tiap kebaikan dilipat gandakan. Tiap kebaikan dilipat gandakan. Bawa aja sana, Satu bawa. berbalas 1000. Ketika kemarin Ramadan bawa ini pisang satu ke masjid, dibalas oleh Allah 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Kalau sekarang dibawa ke musola, satu berbalas 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi kalau Ramadan khairum min alfi syahr, bandingannya sama dengan 1000 kali lipat. Li'anal hasanata mujtami'atu. Jadi orang beriman pengennya kabeh Ramadan, 12 bulan Ramadan, gak ada bulan lain. Wa ta'ata makbulatun. Tiap to'at diterima, kabul. Ramadan. Jelas? Sehingga orang beriman pengennya isinya Ramadan kabeh dah udah. Jangan ada Syawal, jangan ada Zulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan semuanya. Itu rahasianya. Jelas? Wa da'awata mustajabatun. Kalau Ramadan doa diijabah. Makanya yang kemarin kurang rajin taraweh, kemarin 10 akhir kurang masuk musola, kemarin 10 terakhir Ramadan kurang rajin tarawehnya, kurang lama berdoanya, jangan nyari Lailatul Qadar, nggak ketemu aja pokoknya. Kecuali yang rutin masuk musola
rutin taraweh, rutin berjamaah, insya Allah ketemu Ramadan. Jangan dihitung 21 apa 23, 25 apa 27, jangan. Udah isi terus itu musola. Jelas? Wada'a wa tamustajabatun. Doa diijabah, doa diterima waktu Ramadan kemarin. Ya, nggak ada doa meleset, tapi tolong doanya yang benar. Jangan doa macam-macam. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Berikan keberkahan kami, keluarga kami, kesehatan anak-anak kami, istri kami. Ya, berikan keberkahan rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Doanya yang benar. Jangan ini mah doa dipleset-plesetin ya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mustajab ini ya Allah bisa nambah istri 3 lagi ya Allah. Pogo sih juga kemelarat. Terus wada'a wa tamustajabatun. Wadzunuba maghfuratun. Dosa diampuni Allah Subhanahu. Dosa diampuni Ramadan itu. Tidak ada manusia siapapun kita pasti memiliki noda dan dosa, tergantung besar kecilnya, tergantung perbuatan yang ia kerjakan. Kalau memang dosanya dosa besar, dia harus sholat taubat. Kalau dosanya dosa kecil, beristighfarlah. Kalau dosanya hukukul adami dengan sesama manusia, jangan lupa islah terlebih dahulu antara kita manusia. Wal jannatu mustaqatul lahum. Ramadan itu surga rindu terhadap soimin soiman. Jadi kalau bulan Ramadan bukan kita yang rindu surga, surga yang rindu kita. Sekarang sudah masuk Syawal, ya. Setelah kita digembleng Ramadan, ditempah Ramadan, masuk Syawal. Minal aidin wal faisin. Semoga kita kembali kepada fitrah semula. Masuk Syawal, ada istilah halalun bil halalin. Ya, cetusan Kiai Haji Wahab Abdullah atau Kiai Haji Abdullah Wahab, tokoh NU di tahun 1948, diminta saran oleh Pak Karno ketika terjadi masalah pada waktu itu, ya, setelah Indonesia merebut Irian Barat, bagaimana mengumpulkan ulama ini agar semua terjadi beres, semua islah. Apa yang paling baik Pak Kiai? Kata presiden pertama, Kiai waktu itu kalau langsung ngomongnya silaturahim, ya, dikumpulkan dengan merek silaturahim, nggak keren. Maka Kiai bikin cetusan yang sangat luar biasa, halal bi. Sebenarnya di dalamnya ada silaturahim, betul? Itu cuma istilah saja. Halal ketemu halal, halalun bil halalin. Sebenarnya kalaupun harus ketemu begini, berjabat tangan begini, halal bi halal jadi. Walaupun dari jauh beralih telepon, jadi yang penting niatan kita dari hati masing, betul? Betul. Gitu. Yang penting niatan kita. Pak Ustaz Abdullah, saya mohon maaf ya. Selama bergaul ini barangkali dalam pengajian ada tutur kata saya nggak enak didengar, ucapan saya, kemudian juga ada sikap saya nggak enak dipandang mata. Mohon maaf ya. Niatnya tulus ikhlas. Jadi walaupun di telepon ada yang langsung salaman, tapi kadang-kadang formalitas doang. Maafin ya, maafin. Begitu di belakang, awas dulu. Ya toh? Di dalamnya ada silaturahim, ya. Oleh karena itu kita umat Islam ini beruntung kemarin itu. Halo? Beruntung kemarin itu. Ketika 14 Februari kita disibukkan, otak kita, kepala kita sibuk masing-masing calegnya, sibuk masing
satu mikirin yang merah, yang satu mikirin yang kuning, yang satu mikirin yang biru, yang satu mikirin juga barangkali yang hijau. Gimana caleg saya kalau nggak dapat? Gimana caleg saya kalau nggak dapat? Gimana capres saya kalau nggak dapat? Ya, gesekan terjadi di masyarakat. Betul. Yang dukung warna kuning, yang dukung warna merah, yang dukung warna kuning, yang dukung warna hijau, yang warna biru. Ya, gesekan memanas. Alhamdulillah, begitu masuk Februari, Maret pertengahan hadir sang penolong. Ya, bulan yang penuh berkah, yang penuh rahmah, yang penuh maghfirah. Jadi syahwat politik, suhu politik yang harus menggebu-gebu, bergejolak, rada surut sedikit. Eksesnya masih ada. Contohnya bukber nggak diundang. Kenapa? Calon presidennya 03. Bukber nggak diundang. Kenapa? Calon presidennya 01. Ya, begitu lebaran nggak selamat, nggak muter. Kenapa? Dulunya dia waktu presiden miliknya 01, sementara DKM-nya 02. Ya. Efeknya masih ada, efeknya masih ada. Padahal sudah hadir Ramadan, bulan penuh berkah, penuh rahmah, penuh maghfirah. Tapi syahwat manusia, nafsu manusia tak kenal semua itu. Wes aja diundang ustadz, waktu kuning milih 01, kita mau 02. Koplok, blow on. Bener, bener. Otaknya udah waras wis. Namun otaknya waras, akalnya sehat, mikir, tak ada artinya pilkada, tak ada artinya pileg, tak ada artinya pilpres kalau kita umat Islam pecah belah centang pernah. Betul? Blow on. Siapa sih ngomong kah? Kejiban takon yang ustad. Waya buk berusan udah diundang-undang aja. Ayo, kelewat-lewat. Ya, uprak bukber, ada apa itu di musola? Bukber ibu-ibu. Kok pusatnya gak diundang? Pusatnya 01 blongon. Astagfirullah. Sing blongon siapa kuning? Jadi sebenarnya kita ini punten maaf memikirkan yang kecil dengan otak yang kerdil, sementara ukhuwah Islamiyah kita terkontaminasi dengan semua itu. Betul? Harusnya kita menjaga. Makanya hadir Ramadan, hadir Idul Fitri, halal bihalal. Yuk kita mulai ukhuwah basyariah, kita tingkatkan secara personal. Betul? Benar? Jadi walaupun ibu kemarin 02, saya 01, bapak ini 03, 01, 01, 03, 01, dah lebur semuanya. Kau tahu. Pegel kita nih Pak, otak wis padoro waras. Makanya bener ya, salam akal sehat, salam otak waras. Tuh, iki mau otak wis padoro waras. Jelas? Sudahlah, lepaskan. Tapi Pak Ustadz masih sakit hati. Betul, semua juga pasti sakit hati. Apalagi keputusan MK orang becus, keputusan MK orang bener. Sakit hati. Tapi sudah serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jalin ukhuwah basyariah kita. Nanti kalau disebut Ibu Maimunah mau kemana sama Pak Ustadz, wayahnya, oh Pak Ustadz mau ke warung, ajak Ibu Maimunah mau kemana? Ustadz dicuekin sama muridnya, sama santrinya. Atau teng-tengen eta euy. Ya, Masya Allah. Ukhuwah basyariah.
kita dengan kita sudah. Saya paham. Ya, yang harus kita kedepankan bagaimana kita umat Islam. Kalau yang kita umat Islam tentang perang pecah belah, mereka yang tepuk tangan, betul? Mereka yang berseri-seri, sorak-sorai, gitu. Kita sudah upaya, ya sudah. Mau apa lagi? Kita pasti sakit hati, iya, tapi sudah. Jelas bu? Ukhuwah basyariyah. Ini kan kebersamaan. Tuh kebersamaan, saling memaafkan, dilandasi keikhlasan. Orang ikhlas Pak Ustaz, keputusan aneh orang bener. Wes mangsa bodoh, bodoh amat. Ya, jadi gitu. Itu mah tinggal bawa masing-masing di hadapan Qadir Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Salahkan saya. Protes. Gitu. Jelas. Jadi itu. Lanjut. Nah, jadi kita harus membuka hati, membuka diri. Kita dengan kita sebagai umat Islam. Lanjut ini. Yang keduanya ukhuwah wataniyah. Yang kemarin barangkali blok A, blok B, blok F, blok E umpama karena pemilihan yang beda, calon yang berbeda, partai yang berbeda. Sudah. Lingkungan yuk kita jaga kembali. Kita umat Islam. Ya, satukan kembali. Jelas? Satukan kembali. Jangan diperpanjang sudah. Jelas? Halo Bu, halo. Jangan diperpanjang. Ya. Makanya dari awal kita umat Islam awas jaga, kita umat Islam awas hati-hati. Ini bakal banyak fitnah. Kita harus benar-benar tekan kendali. Ini udah nggak bakal beres. Tetapi kita umat Islam harus jaga keutuhan kita. Jangan lepas, jangan bablas. Betul? Ini lepas. Masya Allah. Akhirnya kalau ketemu saling ejek. Gaspol, gas terus. Aduh, kacau. Satset. Gaspol, gemoy, satset. Tapi akali orang pada waras. Kerok, satset, gaspol, gemoy, lamun otaknya orang waras. Ya, jadi seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, ukhuwah watani ya. Setelah ukhuwah basyariyah, cara personal kita dengan kita. Ya, ini terima kasih saya diundang ke sini yang kesekian kalinya Pak Sadia di sini. Yang kemarin kita ceramahnya di sana di musola. Itu makanya kalau di musola saya nggak berani keras-kerasan. Musola. Jelas ya, ini kebenaran di lapangan ini. Lanjut. Jadi sudahlah blok mana saja. Mari yang dipandang adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah kita antara lingkungan. Yang kemarin ngaji sempat terhenti karena di KM mendukungnya ini, sementara ada jamaah yang ini, stop, kembali sekarang. Ya, tahitah kita sebagai umat Islam jaga ukhuwah wataniyah antara lingkungan. Baru yang ketiganya ukhuwah Islami. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah karena kita saudara pengen dirahmati Allah, diberkati Allah, tentu kita harus akur sedulur,
akor sebatur yang diikat dengan tali-tali akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu, islahlah kita semua baina akhwaikum wattaqullah, takutlah hanya kepada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Makanya secara pribadi ya, alhamdulillah di ketika hiruk pikuk carut marut kemarin Februari hadirnya bulan Ramadan, kita alhamdulillah bisa adem otak ya, bisa jernih pikiran kita gitu, bisa taraweh ya. Padahal imam dengan Bilal waktu kemarin itu berbeda pilihannya ya. Imam satset, Bilal gemoy ya. Tuh kebalik, imam berarti gemoy, Bilal satset. Masya Allah ya. Untung itu masih mau jadi Bilal nih, walaupun rada bebanting, rada ngambek begitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berhubung ngambek ya, nggak sepaham dengan imam dan Bilal. Kencang. Biasanya malam buat fadla minallahi ta'ala wa ni'mah sallallahu alaihi wasallam itu mau dibanting-banting saking ngambeknya ya. Jadi masya Allah ukhuwah Islamiyah kita. Kalau kita kumpul begini, rame begini, tenang pikiran, betul? Adem pikiran. Yes. Makanya kita punten-punten maaf karena kita sudah kadang asas yang dianut kita ini demokrasi. Wis kadang lah kita ini orang sekarang nggak tahu pendiri bangsa zaman dahulu. Ketika sudah kadang begini ya udah, tapi kita ini harus ada yang mengkristal pada diri kita umat Islam, jangan terlalu jauh, jangan terlalu hanyut. Jelas? Kalau kumpul begini ketika di masjid, ketika di musola, rukun bareng, ruku bareng, takbir bareng, adem. Coba ketika keluar kemarin bulan Januari, sing siji ngegawa pamflet, pantek wiwitan pletok, yang satu bawa baleho dibentang ning pengkolan jalan. Woi imam, siapa kuning calon kita dong. Masya Allah ya, mumet. Di pojok sana ada kumpul-kumpul. Siapa itu? Caleg RI. Warna apa? Biru ya. Belah sana ada lagi kumpul lagi. Apa itu? Caleg RI. Warna apa? Abang. Timbul perasaan-perasaan, tapi sekali lagi harus ada yang mengkristal dalam jiwa kita, hati kita ini, ukhuwah Islami. Jelas Bu? Jelas ya. Masya Allah, kemarin musim kampanye banyak caleg-caleg nanyain, Pak Ustadz pengajiannya hari apa? Ahad. Jamaahnya ada berapa? Ada 75 orang ya. Letak pikir-pikir, dipikir-pikir, kirain mau dikasih kostum, kirain mau dikasih kerudung, mau dikasih baju gamis, ternyata datang bawa aqua 3 dus. Ngejar kita caleg, Pak Dewan, calon dewan, emang pengajian kita nih kecebong, berak-bak penginum baju mineral. Alhamdulillah. Wis ora. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Lagi gimana wong di majelis sudah disediain aqua mah. Sudah disediain air mineral. Tiap ini banyak pengajian. Mau ambil lain mah cukup anak buahnya bawa 3 dus. Ya. Lagi ini kecebong. Ya kalaupun barangkali air mineral aku ada rotinya, ada snacknya kayak begini.
Ini metok tok air. Ya, jadi gitu. Ada juga yang nanya, Pak Ustadz ada berapa? 75. Kalau nanti kira-kira diajak jalan-jalan mau enggak ya jamaah? Wilayah pasti mau. Mau di mana? Ajak jalan-jalannya Pantai Gopek 3.000 sekarang, mah. Ajak Pantai Gopek katanya. Aduh. Ya, berkelas amat itu. Jelas Ibu ya? Kemarin-kemarin pengajian terkontaminasi, kemarin-kemarin jamaah juga terkotori. Ya Bu ya? Waduh ribet Bu, ribet beneran. Jelas? Yang kacaunya lagi punten, ibu-ibu pengajian, santri kadang-kadang nggak manut sama kiainya udah sekarang. Terlalu manis. Udah dikasih tahu Bu, kalau nanti ibu ada yang datang secara personal, ya caleg kota, provinsi, RI, DPD, tolong konfirmasi, tolong kasih tahu, jangan masing-masing, sehingga tidak timbul masalah. Ini mah kadang-kadang pang-pang pung datang ke rumahnya, ketua majelisnya siapa? Kira-kira kalau di ini yang lain bisa enggak? Ya, nggak bisa Pak. Paling juga kami ya barangkali kalaupun ini sekedar menyampaikan. Itu pun masih diakali. Ini demokrasi kadang-kadang mau mecah kerukunan umat Islam. Ya Bu ya, satu majelis beda otaknya udah, beda pikirannya, beda pilihannya. Begitu diarahkan kadang-kadang sulit. Ya Bu. Jadi alhamdulillah usai sudah. Mari kita kembali sekarang ini. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, kebersamaan kita. Apa yang harus kita bangun kalau kita centang perenang? Betul? Apa yang harus kita kerjakan kalau ekses pemilu kemarin masih melekat pada diri kita? Buang jauh-jauh. Betul? Ikhlas, relalah, caleg ibu kalah. Terimalah walau itu pahit. Ikhlas dan terimalah capres, cawapres ibu kalaupun kalah. Ya, biarlah Allah yang nanti akan menentukan keadilannya. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Yang penting sekarang ini, yuk kita rajut kembali ukhuwah Islamiyah kita. Masjid musola butuh dengan kita, masjid musola butuh dengan kita, butuh tenaga kita, butuh pemikiran kita, butuh harta kita, skill keahlian kita. Kalau kita centang pernah, bisa berbuat apa kita? Jelas Bu? Saudara kita di luar Islam senang kalau kita ini pecah belah. Betul? Saudara kita di luar Islam senang kalau kita ini firqah, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur. Ingat Bu, kita umat Islam ini mayoritas, kita umat Islam ini besar, betul? Tapi kita terus menerus dihinakan, kita terus menerus dilecehkan. Mana buktinya? Kemarin Ramadan saja, dalam waktu kurang lebih 1 bulan, yang menghina Islam, ada yang injak-injak Al-Quran, betul? Betul? Ya. Ada juga yang ngaku Nabi akhir zaman bukan Muhammad. Ya. Ada juga yang mencemooh Nabi Muhammad. Ya. Ada juga yang ngehina mana Allah itu. Kalau Allah itu ada, kenapa nggak menyiksa saya? Perempuan, ya kan? Ibu lihat kan? Itu maaf saudara kita di luar agama kita yang masih minoritas berani menghina Islam, apalagi kalau barangkali sudah jadi mayoritas. Karena itu mari kita eratkan kembali, rapatkan barisan kita kembali. Ya, tumbuh kembangkan ukhuwah Islamiyah kita. Jelas? Musolanya isi, majelisnya isi, jamaah sholat 5 waktunya isi. Jelas Bu? Jelas Bang? Isi. Pegang bentar ya, minum es. Jangan masjid megah, musola mentereng, punten.
diisi cuma setahun sekali paling full house, diisi setahun sekali paling penuh. Kapan? Awal Ramadan, betul? Pertengahan Ramadan udah surut. Kalau 1, 2, 3 Ramadan itu masih sampai tuh ke situ. Paping blok amparin karpet, betul? Ya, begitu sudah masuk 10 hari ke atas nyerem. 15 hari ke atas sop tengah tinggal. Masuk 10 terakhir bulan Ramadan rong baris. Ya, kenapa? Sudah berangkat mudik, pikiran sudah mikirin kue, sudah mikirin baju, sudah mikirin macam-macam. 5 hari terakhir menjelang Idul Fitri, insya Allah tinggal sebaris setengah. Ya, sudah pada pindah tarawehnya, Ramayana, Mos, Roberta, Borobudur, wis macam-macam lah. Jelas? Wong wadon mengkonon Pak. Alasanane anak. Kang Haji, bocah iki premen, ora tokakan kelambi teh, tetangga wis pada beres kabeh. Barangnya dudu anak dewek. Ya, bukan anak, biasa anak membuat umpan doang, padahal medirinya. Kenapa? Di pos kamling pada geger. Ningi jemben di Bali kemarin baru pulang dari mana? Ramayana. Beneran. Teng mereknya Ramayana. Wong kampung lamun neng teng Ramayana, bakal maaf kalau naik motor nggak bakal ngebut pelan supaya orang pada ngelihat. Giliran balik si pasar Ciluas mau kebut, kenapa? Kresek irem. Iya. Ada wong kampung itu mah Bu, ramalan taka kayak begitu. Kalau ada merek, maaf, kalau beli sendal bermerek Bu Seri, ya Bu Seri itu kan kotaknya gede, dusnya gede, ada juga warnanya gede. Naik motor, dia naik motor, di teng-teng pelan naiknya juga. Teng-tengnya begini, biar kelihatan. Bu Seri, ya apalagi baju sama. Kalau merek kan itu, ini beras, ada tasnya, ada ininya apa, plastiknya, diteng-teng pelan. Coba kalau belinya dari pasar Kelodran, udah dilipat ke jok motor, udah ngebut. Nah kan ini lah bedanya. Nggak ada bedanya. Jelas tuh ya, masya Allah, masya Allah. Penuhi musolanya, penuhi masjidnya. Yang kita kerja keras keringat banting tulang, harta tercurahkan untuk musola, untuk masjid, isi. Jangan ini mas tahun sekali. Idul Fitri rame, Idul Kurban rame, Jumatan rada rame, salat subuh ada wong telu. Gak tahu nih musola ada berapa Pak Ustaz? Amin. 3 baris. Jumlah penduduk ada berapa? 10. Nana rong baris berarti masih bener-bener jauh dari harapan. Ya, sebab kata Buya Hamka, ya, tuh, kalaulah masjid kita masih kosong, maka musuh-musuh Islam akan berani kepada kita. Musuh-musuh Islam akan berani dengan Islam itu sendiri. Mereka ketar-ketir kalau melihat sholat subuhnya seperti sholat Jumat atau sholat Idul Fitri, kata Buya Hamka. Ya, makanya Pak Ustadz, kalau azan subuh jangan dilagu-lagu, jangan. Yang tukang azan di sini ada. Tolong kalau azan subuh lagunya jangan bagus-bagus. Saya yang sudah nyoba, ya, saya sering nyoba azan subuh. Makanya sekarang saya mengkapok azan subuh itu. Nggak bakal tak lagu enggak. Ya, mula-mula habis ngebangun musola 2 lantai. Di kampung tuh Pak Solihin yang tadi parkir tuh 2 lantai.
Ya sudah habis 1 M lebih gua lantai. Kokoh luar biasa. Habis semen 1.500 sak. Coba udah jadi begitu tuh walaupun belum sempurna. Azan tak enak-enak. Subuh. Hayya 'alas begitu ngiblong dari jendela, tak dorong jendela tuh. Belum ada. Waduh. Ampe as-salatu khairum minan naum, ampe takbir lagi. Belum ada yang datang. Saya ngerti. Begitu saya habis sholat qobliyah subuh, baru ada ngedorong. Pintu didorong tuh. Drek aja. Batuk. Aduh, sing teka aki-aki. Masya Allah. Lah saya sudah beres sholat qobli. Ini baru mau wudhu. Dodok nonggoni di. Lah arane wudhu wong tua. Suwe amat. Beres wudhu wis langsung tak geber supaya si aki urus salat sunah kesuwen kon. Langsung banyak kalau mikomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Langsung kata si aki, ji or salat sunah maning wis beres ya. Kok? Ya Arab takon imam aki-aki pasti suwe maning wis maju di daerah lah aki ning murid tak borong wis lah coba habis adzan qobliyah sampai qomat sampai sholat selesai padahal ayat yang saya baca sabihis dengan atin rakaat pertama al-a'la kedua atin lah kemarin sing milu tok-tok siji aki-aki astagfirullah lemaca doa kunut beneran nazilah. Ya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin dan seterusnya. Allahumma kshif anna min kulli bala'i ma la yakshifu ghairu sampai selesai. Aki amin wis ora krungu. Amin. Amin. Aduh. Dari situlah sehingga ke depan selanjutnya seterusnya adzan subuh orang tak enak-enak segini. Betul, bos. Orang tak enak-enak sih. Pak, hampir rutin. Maaf, hampir rutin subuh itu adzan. Isya subuh. Ya. Hampir rutin isya subuh adzan. Subuh sekarang makanya udah sederhana. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu aja udah. Sampai selesai. Ya. Kenapa? Tadi enak-enak lah kasih teke, di enak-enak gak ada yang datang. Jelas? Maghrib isya masih rada mending. Ustaz, maghrib masih ada 6 sok, 7 sok masih ada. Ya. Tapi kalau sudah subuh benar-benar Pak Solihin. Ya. Dan ternyata begitu saya coba keliling, nyoba keliling subuh di luar tempat sendiri, ternyata nggak beda. Nggak beda. Ya. Bahkan pengalaman-pengalaman pada waktu bulan Maulid kemarin saya diundang di Taman Jaya, Ujung Kulon, Kampung Cibaruluk, Desa Cigerondong. Sekilo lagi dari tempat itu Taman Jaya, Badak Bercula 1. Ya, perjalanan 6,5 jam Pak, Bu, dari rumah tuh. Berangkat jam 2 siang, acara malam, pas waktu itu malam Rabu setelah ada gempa waktu itu.
Itu sampai sana jam 9 malam, 6 jam setengah. Ceramah cuma 1 jam. Ini lama di perjalanan saya bilang. Ya. 4 kelurahan kumpul jadi satu peringatan Maulid Nabi. Begitu pulang dari sana istirahat persis di tempat rekreasi itu apa tuh namanya? Bukan. Carita. Tapi bukan. Pulau Umang bukan. Setelah Pulau Umang. Bukan. Apa tuh namanya tuh? Tanjung Lesung. Istirahat di situ ada masjid pinggir jalan. Ya. Jam 3 apa jam 2 itu? Istirahat sebentar, sopir gak kuat. Begitu berangkat lagi pas subuh di sebuah masjid, majeger tinggi 2 lantai, marmer bawahnya. Subuh begitu serak, mobil parkir, ya dengerin yang imam luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Saya bilang enak amat ini. Sebelum masuk masjid baru turun dari mobil, tak pikir ini masjid berlantai megah luar biasa. Jamaahnya kebak. Ternyata begitu masuk Abdullah, masya Allah. Nana orang baris. Rugi iki ngebangun masjid bermiliar-miliar. Ada 2 baris bayangin. Jadi ternyata tak di kampung tak di kota, yang namanya sholat subuh itu masih benar-benar. Ya, banyak saudara kita yang mengerjakan sholat subuh di rumahnya masing. Tuh. Padahal Kanjeng Rasulullah doa buat kita, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah turunkan keberkahan bagi umatku waktu subuh. Kedengaran nggak? Kedengaran. Rasul ngedoa, Gusti tolong turunkan berkah bagi umatku waktu subuh. Tuh Pak. Tolong turunkan berkahmu untuk umatku waktu subuh. Ternyata kita ini punten sungkan menjemput berkah yang Allah turunkan atas doa Nabi. Maaf, karena kitanya masih tidur. Tuh Pak. Ya. Masya Allah. Ada di satu komplek yang jamaah subuhnya, kebetulan saya ngisi pengajian. Ya, setiap sebulan sekali hari Ahad subuh habis subuh itu ada di satu komplek jamaahnya tak kurang dari 100 orang. Tiap ngisi pengajian itu, bahkan Ramadan kemarin pas pekan ketiga itu jamaahnya ada 150. Saya juga giring kepala. Tak pikir-pikir Ramadan orang habis sahur barangkali nanti sholat subuh terus pulang. Enggak. Nongkrong dengerin saya baca kitab Safinatun Najah. 150. Kemarin setelah Idul Fitri ngisi lagi di akad yang ketiga, minggu ketiga, jamaah masih ada 100 lebih. Beres ngaji langsung dijamu dengan nasi uduk. Ya, itu masih ada di komplek loh. Ternyata saya iri. Kok di kampung kita, di kampung saya masih kalah ini. Masyarakatnya sama biasa. Ya, bangun masjid menjeger mentereng luar biasa, lantainya marmer. Mihrabnya itu luar biasa, kayu jati, nilainya 50 juta. Enggak minta bantuan sama pemerintah, karya tangan warganya sendiri. Ternyata benar janji Allah. Yang rajin bangun subuh pasti masyarakat itu Allah berkah. Maka mudah-mudahan nanti blok H ini besok pagi kebak musolanya, supaya nanti ibu-ibunya diberkahi, suaminya juga rezekinya tambah banyak, suaminya juga tetap beriman bertakwa, suaminya juga tetap takut sama yang tua. Amin.
Takut sama yang tua jangan, takut sama Allah. Itu penghalang masuk surga itu. Ya, kalau takut sama yang tua itu. Jelas Bu ya? Saya lihat wajah ibu-ibunya juga sepertinya ini kayak calon-calon penduduk surga ini. Amin. Beda ini ya. Kenapa? Karena wanita-wanita yang calon penduduk surga mah dari wajah juga beda, nggak masam, enggak. Karena kalau wajah masam itu biasanya wajah yang suka merengut-merengut, muring-muring sama suami. Apalagi kalau pagi-pagi itu nggak punya duit itu, suaminya minta kopi, tambah itu hari Ahad, ya suaminya sambil olahraga, Neng tolong bapak bikinin kopi, langsung ngebentar kayak geledek. Ya enggak di sini mah. Oh lagi saya nyontohin orang sah. Mukanya masam, merengut. Ya, saya kan tadi udah bilang wajah ibu bukan ceria, senyumnya ramah. Ini ciri dengan suami itu sopan santun. Gitu. Kalau di sebelah sana mah merengut, masam. Ketika maaf suaminya minta kopi dibentak persis kayak geledek pagi. Apalagi belum punya mesin cuci, ketika nyuci masih pakai manual. Suami minta kopi, Neng tolong bapak bikinin kopi, jeder kopi ini entek lah kan duitnya bus. Begitu siang hari rada udah jam 7 gas entek pidato lagi sama suami tuh. Jadi begitu jam 11 suami di hidangan makanan, ya makan biasa, makan nasi, makan berat. Begitu di situ ada apa coba? Di situ makanannya cuma oncom karo cabai hijau. Kata suaminya, Sendaguro, tiada hari tanpa oncom dan cabai hijau. Hantem lagi sama istrinya, ajakin ngomong, terima baik, biar gak gitu. Ajakin ngomong, jangan banyak ngomong, terima aja, berapa ngasih duitnya katanya. Astagfirullah. Saya pikir kalau suami terus menerus begitu kayaknya nanti dia mati berdiri itu. Berdiri matinya budi pojokan, diem aja, disangka lagi ngapain, ternyata wis mati lah ke umurnya wis. Dan gak ada rohnya itu. Bekas dibentak-bentak sama istri. Ya. Jadi gitu. Jadi kembali waktu subuh Allah turunkan berkah. Jelas? Yuk kita bangun subuh. Jadi tolong Pak Ustadz Abdullah, masyarakatnya dipandu, masyarakatnya dibangunkan. Ya, harus ada yang mengalah. Apa maksudnya? Mengalah untuk bangun lebih awal dari masyarakat yang lain. Dibangunkan. Hah? Pak Ustadz di kawanan. Yo Allah. Kacau itu. Buka kartu. Bener teh ini kawanan. Buka kartu. Kalau istrinya baru rada mending, lagi merabi lawas. Ada kiai istrinya masih maaf 19 tahun, istri yang kedua. Ditunggunya rada lama, wajar. Begitu masuk masjid, maaf saudara-saudara, saya rada terlambat, kebetulan saya baru mandi, wajar. Kalian rabi enom, lagi merabi tua, wes goblok. Masya Allah. Jaka tingkir nunggang jaran ya. Jaran Melayu ning gegembel. Tak pikir ning pengkolan ke janda pirang, banu medudu janda rada gatel. Kacau jar kita iki wis. Ya, jelas berjelas? Bangunkan suaminya. Tapi dengan sopan, ya. Itu dengan santun. Pak, tolong kalau nanti istri membangunkan jangan marah-marah. Jangan ini kadang-kadang istri diomong reseh amat sih, lagi tidur. Bukan begitu.
mengabdi kepada Allah. Ini meresek. Apalagi kemarin malam ada sepak bola. Jam malam mainnya tuh. Masa Allah sampai subuh. RT kita juga ngomong, Pak Haji hampur kita nih kawan. Sendi terus nonton bola aja. Hai. Ya. Jadi silakan nonton bola, tapi tanya subuh wayahnya datanglah ke musola. Jadi itu, insya Allah kalau bangun subuhnya rajin, Allah turunkan berkah. Usaha apapun yang kita kelola, usaha apapun yang kita kerjakan, ASN kita, kerja swasta kita, petani kita, pedagang kita, subuh bangunnya, yakinlah pasti Allah kasih keberkahan dari usaha itu. Jelas? Jelas? Wes tinggal tarik tasbih baik Pak Ustaz Abdul. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Tambah doa Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Agnina bihalalika, agnini bihalalika, an haramika, wa bi ta'atika, an maksiatika, waqfini fadlika aman siwa. 5 kali. Ya. Insya Allah lamun duwe warungnya lancar. Amin. Jelas? Kalau punya warung jualan sembako lancar. Amin. Kalau jadi petani yakinlah hasil pertaniannya berkah. Amin. Kalau ASN gak bakal macam-macam. Kalau ASN diberkahi gajinya gak bakal colong ini, colong itu, curi ini, curi itu, korek ini, korek enggak. Insya Allah diberkahi. Ya. Ini mah ada warung bangkrut. Padahal itu saya lihat itu ruko sebelah gasnya sudah banyak, ruko sebelahnya beras numpuk, kemudian juga belum minyak segala macam. Tahu-taunya bangkrut. Orang kemana tutup terus? Bangkrut Pak Kiai. Kenapa? Nggak salah pas itu. Ternyata betul ikut tukang warung kelilit judi online, mampus loh. Ya. Wong menang-menang jadi ngumah. Sekarang nggak bisa digerebek Pak polisi. Wong main judiku di rumah muter. Tahu-taunya punten Mas Rabini peragat. Malam Jumat datang orang tuanya nangis ke rumah. Ada apa Bu? Umrohnya saya bimbing. Ya sebulan yang lalu tahu-tahu datang. Dapat 1 bulan nangis. Tolong ke rumah Pak Haji. Tolong ke rumah Pak Haji. Malam Jumat habis pengajian berangkat ke rumahnya, tetangga sebelah kampung. Ternyata ada anaknya kerja di pabrik. Ya itu ketahuannya gara-gara istrinya, dia baru punya anak 1. Istrinya nangis ke mertuanya, "Mah tolong saya ini bagaimana nih?" Kenapa? Ternyata suaminya kelilit 35 juta punya hutang gara-gara judi slot. Tuh ya pantes ada berita sopir truk gantung diri barusan tadi siang tuh beritanya tuh, gantung diri di jalan Belaraja kelilit judi slot. Ya Masya Allah. Akhirnya saya nasihati, Dek berhenti. Kalau hidup pengen lanjut, kalau hidup pengen terus berumah tangga, tetangga kampung wis kira sing pegatan gara-gara Rabini orang tahan. Habis gajian diminta judi, habis gajian diminta bayar utang, sampai motornya juga dijual. Ya banyak yang cerai. Jadi tolonglah bapak-bapak terutama ini, hindari semua itu, hindari semua itu, sebab itu cikal bakal bagi kita untuk menjadikan hidup sengsara. Ya, ikuti ajaran agama, ikuti tuntunan Rasulullah, kerja keras, berdoa kepada Allah, bangun subuh, insya Allah hidup kita Allah berkati. Amin ya robbal. Dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, kita jalin kebersamaan antara kita umat Islam. Mari kita berpikir ke depan. Islam butuh kita semuanya, butuh seorang tokoh ulama,
butuh tokoh seorang cendekia, butuh pengusaha. Insya Allah kalau hadir semuanya, apa yang harus kita bangun semuanya akan berjalan dengan beres, dan insya Allah berjalan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Apabila ukhuwah Islamiyah itu kita tumbuh kembangkan kembali, amin ya robbal alamin. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga Blok H ini masyarakatnya senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, berkah umurnya, berkah kesehatannya, berkah rezekinya, dan semoga juga dikaruniakan keturunan yang soleh dan solihah berkati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. 1 jam sudah lebih 10 menit yang saya sampaikan. Barangkali ada khilaf dan keliru, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan sembilang. Lebih cepat lebih bagus. Saya tidak akan bertele-tele, biar saya cepat dikasih makan, sudah makan cepat pulang dikasih uang, amin ya rabbal alamin. In uridu ilal islah mastata'tu ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.